Halo, selamat malam. Iya malam Pak, silakan. Saya mau nanya nih, Elia, uh, hal apa sih yang membuat murid Yesus hanya Yohanes yang berani pada saat Tuhan Yesus itu disalibkan dan yang lainnya pada pergi jauh gitu menyaksikannya. Hal apa yang membuat Yohanes seperti itu? Saya pengen tahu aja. Ya, Alkitab tidak mencatat hal apa yang membuat Yohanes begitu, tetapi kan Yohanes itu kan murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus dalam pengertian apa? Dia dekat bersama Bunda Maria. Kan soko guru itu ada tiga. Ada Yakobus, ada Petrus, ada Yohanes. Nah sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa para murid tidak ada di dalam peristiwa penyaliban itu. Mereka ada di sana, cuma Alkitab tidak mencatat di mana posisi mereka masing-masing. Jadi bukan masalah karena hanya karena gini, Matius, Markus, Markus ya Matius pemungut cukai. Markus itu mendapatkan kesaksian mengenai Kristus itu dari penuturan Rasul Petrus loh. Ya. Nah, Lukas juga demikian, yang menjadi bagian dari 70 murid. Lukas sang penginjil. Jadi bukan hanya dia yang berani, semua rasul-rasul itu ada di tempat itu menyaksikan, cuma tidak dicatat seperti apa keadaan mereka. Kebetulan Yohanes paling dekat dengan Tuhan Yesus dan saat itu juga Yohanes paling dekat mendampingi Bunda Maria, ya maka Injil Sinoptik mencatat itu. Ya, kalau masalah kenapa ya seakan-akan Yohanes lebih spesial, enggak Oh, karena semua murid itu punya iman yang sama. tapi memang Rasul Yohanes sendiri yang pada akhirnya masa hidupnya yang memang meninggal dengan lebih baik begitu ya ini. Karena memang dia dipersiapkan untuk itu, Pak. Kan Rasul Yohanes dipersiapkan agar dia mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Karena kan dia pernah mau dibunuh, digoreng ya. Lalu enggak mati dari minyak panas, dibuang ke Pulau Patmos ke pengasingan. Di sana dia Tuhan berikan penglihatan. Oke. Jadi semuanya itu makanya saya katakan begini. Tuhan itu rencananya selalu akan tetap berlanjut dan berjalan. Masalah kamu tidak mau, kalau kamu tidak mau memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan akan pilih orang lain untuk memenuhi rencananya itu. Sama seperti Musa dan Yosua. Musa itu tidak Tuhan izinkan masuk tanah Kanaan, maka Tuhan gantikan dengan Yosua demi tujuannya dia. Nah, jadi bukan masalah kamu menerima. Jadi kalau kamu tidak menerima panggilan itu dan kamu tidak meresponinya, ya maka Tuhan akan berikan kepercayaan itu kepada orang lain. Oke. Yohanes itu tetap setia sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka dia mendapatkan upahnya. Jadi hal apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Yohanes? Kesetiaan dan ketekunan. Boleh satu lagi pertanyaan Ilya? Ya, silakan. Sikap Injil terhadap orang yang membunuh diri terhadap kehidupannya sendiri itu bagaimana tentang iman kita Kristen ini? Apakah dia masuk ke dalam Firdaus apa ke Ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan Yudas, ya, kita lihat ayatnya ya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yudas, Yudas ini tampaknya tidak selamat, ya. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 12 dikatakan begini. Selagi aku bersama-sama dengan mereka itu, aku ini memelihara mereka itu atas namamu yang engkau karuniakan kepadaku dan aku sudah menjaga mereka itu. Dan seorang pun tiada daripada mereka itu yang hilang kecuali anak kebinasaan itu, supaya isi Alkitab itu sampai. Jadi kalau kita melihat kenapa Yudas itu bunuh diri, karena dia itu tidak punya, orang yang bunuh diri itu karena orang yang tidak punya iman. Dan orang yang tidak beriman
itu tidak selamat. Kenapa dia bunuh diri? Padahal di dalam iman kita punya pengharapan. Pengharapan yang memerdekakan kita. Tapi dia memilih untuk tidak beriman agar berpengharapan, tapi malah membunuh dirinya sendiri. Jadi pandangan kita itu apa? Itu tidak selamat. Jadi jangan bunuh diri. Karena membunuh dirimu sendiri itu sama dengan menentang kuasa ilahi. Karena yang berhak atas waktumu itu bukan kamu. Karena kamu pun bukan milikmu. Kamu adalah milik Allah. Jadi ya, yang paling parah itu deskripsinya Rasul Matius ya. Dalam Matius 26 ayat 24 dikatakan begini. Anak manusia di sini merujuk kepada Yesus. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang-orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya. Jadi narasi Rasul Matius, bahkan dalam paralelnya Rasul Markus mengatakan bahwa lebih baik orang itu tidak dilahirkan karena dia akan binasa. Karena dia menyesali apa yang dia lakukan, tetapi dia tidak meresponinya di dalam iman. Dengan bertobat, malah membunuh dirinya dan mati di dalam dosanya itu. Membunuh itu kan dosa. Kalau kamu mati dalam dosa, itu bunuh diri. Gitu. Jadi itu bunuh diri termasuk free will kita yang kita gunakan. Ya. Oke, terima kasih Elia. Hanya itu aja sih yang saya mau tanyakan. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan.